Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil meninggalkan dunia Senki, orang-orang dari Istana Surgawi juga mengetahui bahwa ada jiwa Xiaoyan yang telah bersembunyi di tubuh Huizong. Istana Surgawi pun masih melakukan pencarian skala penuh untuk menemukan Xiaoyan ini. Dan mereka tampaknya tidak percaya bahwa Xiaoyan telah mati. Mereka pun akhirnya menarik kesimpulan bahwa Xiaoyan memang telah pergi meninggalkan alam dewa kuno. Pencarian semacam ini tentu saja sangatlah melelahkan. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang percaya bahwa Xiaoyan ini telah mati. Berita tentang kematian dari reinkarnasi Junsang ini juga telah menyebar dan terdengar oleh Qin Tangwei dari aliansi dewa. Apakah dia benar-benar telah mati? Sayang sekali, ucap dari Qin Tangwei. Namun, setelah dia berbicara, sudut mulutnya terangkat sedikit. Lukanya pun akhirnya telah sembuh sepenuhnya. Dan setelah waktu yang lama, kekuatannya pun tampaknya telah meningkat. Sementara itu, Xiaoyan yang membuat sandiwara ini, meskipun memang terlihat sedikit palsu, namun setidaknya masalah ini telah menghilang. Sementara itu, Xin pun berganti kepada Xiaoyan dan Wuzan lagi. Baiklah, jika semuanya sudah diatur dengan sangat benar, kalau begitu mari kita tinggalkan tempat ini dan segera pergi dari sini, ucap dari Wuzan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun segera berdiri secara perlahan dan lalu menepuk punggung Bing Yuto. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi, jawab dari Xiaoyan. Bing Yuto segera membesarkan tubuhnya lagi dan Wuzan pun ikut duduk di punggung Bing Yuto. Lalu mata merah Bing Yuto menatap tajam ke arah Wuzan. Wuzan hanya bisa tertawa getir saja melihat tatapan dari Bing Yuto. Lalu pun dia turun dari Bing Yuto dan mengikuti dengan patuh. Seolah-olah Bing Yuto ini tidak suka ya kalau Wuzan ikut naik di punggungnya. Kemudian mereka pun melesat ke arah langit. Tunggu dulu, berapa jauh tempat jurang kutub atau jurang maut itu? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya tidak terlalu jauh. Jika tidak ada hambatan, kita akan sampai dalam waktu 2 tahun saja, jawab dari Wuzan. Oh ya, apakah menurutmu akan ada hambatan di sepanjang perjalanan ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kalau hal itu, aku sendiri tidak bisa untuk memastikannya. Berarti mungkin saja akan ada hambatan yang datang secara tiba-tiba, benar kan? Jawab dari Xiaoyan. Wuzan segera melihat ke arah langit di sekitarnya ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu. Kekuatan jiwanya secara alami tidak sekuat milik Xiaoyan. Namun dia segera menyapu ke daerah di sekitarnya dengan kekuatan jiwanya. Tapi anehnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan ditemukan di sana. Jika aku tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitaran sini, mungkin akan lancar-lancar saja di dalam perjalanan kita, ucap dari Wuzan. Lihatlah ke arah timur. Kamu segera pergi dan selesaikan hambatan yang ada di sana, ucap dari Xiaoyan secara tiba-tiba. Karena mungkin kekuatan jiwa Wuzan ini tidak terlalu luas ya, namun Xiaoyan memang kekuatan jiwanya lebih dari Wuzan. Xiaoyan mengetahui bahwa ada sesuatu yang mungkin dari arah timur. Wuzan lalu melihat ke arah timur dengan sangat curiga ketika dia mendengar kata-kata itu dari Xiaoyan. Ketika dia yakin bahwa Xiaoyan tidak bercanda, dia pun langsung bergerak untuk memastikannya ke arah timur. Setelah beberapa lama dari kepergian Wuzan ini melesat ke arah timur, Wuzan pun lalu muncul di arah timur dengan memegang 2 kepala di tangannya. Hei, tunggu dulu. Apakah orang-orang itu dari Istana Dewa Berburu? Tanya dari Xiaoyan.
Ya, tetapi mereka hanyalah seseorang fighting god bintang 8 dan fighting god bintang 9 saja. Tampaknya mereka telah mengikuti kita. Baiklah, untuk menghindari masalah di masa depan, aku harus membunuh mereka, jawab dari Wuzan. Xian pun sedikit mengangkat alisnya. Karena dia pikir Wuzan itu akan takut pada istana Dewa Berburu. Oh ya, apakah kamu tidak takut? Mereka akan membalas dendam kepadamu nanti, tanya dari Xian. Tentu saja aku takut. Ya, makanya aku bunuh. Namun, jika mereka benar-benar mengejar kita dan kemudian mengetahui bahwa aku bersamamu, itu akan menjadi jalan buntu untukku, jawab dari Wuzan. Ya, benar juga. Kamu memang harus menyembunyikan identitasmu sekarang. Apakah kekuatan jiwa Anda berada di tingkat domain? Sepertinya Anda bisa merasakan apa yang tidak aku rasakan, tanya dari Wuzan lagi. Ya, benar. Dan sepertinya masih ada beberapa orang dari utara sana. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki fluktuasi kekuatan immortality. Mendengar itu, Wuzan pun langsung bergerak lagi. Dan dia hendak menuju ke arah utara. Tapi Xiayan menghentikannya. Tunggu sebentar, ucap dari Xiayan. Wuzan pun lalu tertegun sejenak dan menatap ke arah Xiayan dengan sangat bingung. Apakah aku tidak boleh untuk membunuh mereka? Tanya dari Wuzan. Tentu saja kamu boleh untuk membunuh mereka. Namun ketika kamu membunuh mereka, jangan lupakan satu hal. Xiayan lalu mencoba untuk mengingatkan Wuzan. Hah? Apa itu? Aku tahu. Aku tidak boleh melepaskan jiwa mereka, bukan? Jawab dari Wuzan dengan sangat serius. Bukan. Maksudku adalah jangan hancurkan cincin penyimpanan mereka. Karena aku sangat menginginkannya. Hah? Mendengar itu Wuzan pun terkaget. Wuzan tertegun di tempatnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bahkan sangat curiga pada saat ini jika Xiaoyan itu sudah berada di tahap immortality. Tetapi kenapa dia masih membutuhkan pil sumber gas dewa? Yang dimaksud oleh Wuzan ini mungkin tubuh aslinya adalah klon dewa asli. Karena klon dewa asli ini sangatlah kuat. Dia kira Xiaoyan ini adalah klonnya. Setelah mendengar perintah dari Xiaoyan itu, Wuzan pun segera melesat ke arah utara. Dan ketika dia kembali, kali ini dia tidak hanya memegang kepala orang yang telah dia bunuh, tetapi juga membawa beberapa cincin penyimpanan di tangannya. Lalu dia pun melemparkannya ke arah Xiayan. Haha, lumayan juga isinya, jawab dari Xiayan. Wuzan lalu mengkerutkan keningnya. Dan dia pun memiliki sedikit ekspresi yang aneh di wajahnya. Oh ya, apakah kamu terluka? Tanya dari Xiayan. Wuzan pun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya sedikit khawatir saja kali ini, jawab dari Wuzan. Pada saat ini, Wuzan telah sepenuhnya menjadi anak buah Xiayan. Dan orang-orang dari istana Dewa Berburu yang mengejar mereka telah diselesaikan semuanya oleh Wuzan. Seolah-olah Wuzan ini memang sekarang menjadi bodyguardnya Xiayan ya. Kenapa orang-orang dari istana Dewa Berburu selalu bisa menemukanku? Apakah kamu tahu kenapa? Tanya dari Xiayan kepada Wuzan. Mendengar itu Wuzan pun lalu mengkerutkan keningnya. Dan dia lalu menatap ke arah Xiayan. Xiayan sepertinya tahu sesuatu hal. Dan segera menepuk punggung Bingyuto lagi. Seolah-olah dia memberi isyarat agar dia berhenti melesat untuk saat ini. Karena Xiayan merasa Wuzan pasti tahu sesuatu. Bingyuto merasa tidak senang kalau selalu diperintah oleh Xiayan ini. Namun dia tidak berani untuk mengatakannya. Xiayan lalu melihat langsung di sekitarnya dan bertanya lagi. Tunggu dulu, alasan mengapa orang-orang itu bisa menemukan kita seharusnya bukan karena mereka bisa merasakan keberadaan kita. Para pemburu yang datang dan mengejar kita semuanya telah muncul dari beberapa titik yang berbeda. Apakah mereka memiliki semacam metode mata-mata sehingga mereka bisa mengikuti jejakku? Tanya dari Xiayan. Wuzan pun lalu menatap ke arah Xiayan dengan keterkejutannya. Apakah mereka
membentuk sesuatu segel formasi besar atau sejenisnya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Dia hanya menebaknya saja. Namun Wuzan mungkin tahu soal detailnya. Oh iya, benar juga. Aku dengar mereka memiliki sebuah formasi penggeseran awan sitrus. Ini adalah sebuah formasi terkuat dari Istana Dewa Berburu. Dan mungkin itulah yang membuat para pasukan dari Dewa Berburu mengetahui posisi kita. Mungkin itu karena formasi ini. Dan begitu kita dikunci sebagai target mereka, maka mereka akan terus bisa menemukan kita. Oh, jadi karena itulah kamu tidak ragu-ragu untuk melenyapkan para pemburu itu. Apakah itu memang karena formasi ini? Tanya dari Xiaoyan lagi sambil memandang ke arah Wuzan. Wuzan pun lalu mengangguk. Namun, Istana Dewa Berburu umumnya tidak meluncurkan formasi ini dengan sembarangan. Karena mereka perlu menggunakan kekuatan immortality yang sangat agung. Dan konsumsi energinya sangatlah tinggi. Tetapi jika mereka melacak kita melalui formasi ini, maka kita tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Mereka pasti akan selalu menemukan kita. Jadi aku sarankan kepadamu, jangan berhenti bergerak sekarang. Jika Istana Dewa Berburu benar-benar menggunakan formasi ini untuk melacak kita, aku atau orang-orang yang jauh lebih kuat pasti akan segera mengejar kita, ucap dari Wuzan. Mereka menggunakan segel formasi yang besar. Lalu Xiaoyan pun sedikit bergumam. Kemudian Xiaoyan pun segera membangunkan Dongyan yang sedang berpura-pura tertidur di lengan baju Xiaoyan. Sepertinya kamu mulai lagi. Memeras semua tenagaku dan kamu benar-benar menjadi orang yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu di dunia ini, ucap dari Dongyan menatap ke arah Xiaoyan. Kamu sendiri kenapa kamu selalu berpura-pura tidur? Tidak masalah jika kamu tidak dapat menembus segel formasi ini. Tetapi kamu pasti akan menyesal dan mungkin kamu akan merasa malu. Karena kamu tidak bisa untuk menembus segel formasi ini. Apanya yang dewa segel? Ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu ya, jangan sampai kamu meremehkanku. Tidak ada segel formasi besar di dunia ini yang tidak sanggup aku bobol, ucap dari Dongyan. Aku sama sekali tidak percaya dengan kata-katamu itu, jawab dari Xiaoyan. Coba biarkan aku melihat segel formasi besarnya terlebih dahulu. Aku pasti akan membuktikan semua ucapanku ini kepadamu, ucap dari Dongyan. Lalu, setelah cahaya biru dari mata Dongyan menyapu ke suatu tempat di arah langit, Xiaoyan dan yang lainnya langsung melihat sebuah segel formasi misterius yang terlihat dengan mata telanjang di ujung yang jauh. Aku pernah melihat orang-orang dari Istana Dewa Berburu yang berkekuatan immortality mengendalikan formasi ini sekali. Dan formasi ini memang sama persis, ucap dari Wuzan saat melihat segel formasi itu. Apakah itu berarti Istana Dewa Berburu bisa mengontrol formasi ini untuk membunuh seseorang? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku tidak tahu banyak tentang hal itu. Aku hanya tahu bahwa formasi ini membutuhkan pengguna berkekuatan immortality yang sangat kuat, jawab dari Wuzan. Apakah seseorang dari Istana Dewa Berburu yang aku bunuh sebelumnya meminta bala bantuan untuk memulai formasi ini agar mereka bisa memburuku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Wuzan pun mengangguk. Memang seharusnya ada kemungkinannya seperti itu. Bagaimanapun juga formasi ini dapat dibuka di berbagai tempat di dunia Suanyin ini. Jadi formasi ini mencakup seluruh area dunia Suanyin? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, formasi ini sangat mirip dengan formasi tanah hukuman para dewa. Jika begini, maka ancamannya benar-benar tidaklah sepele. Ancaman nyata dari Istana Dewa Berburu memang sebuah formasi ini. Pernah ada seseorang petarung langkah ketiga Kaisar Immortal. Dan beberapa langkah pertama dari Kaisar Immortal yang mati karena formasi itu, ucap dari Wuzan. Tepat ketika Xiaoyan dan juga Wuzan sedang berbicara, cahaya biru dari Dongyan pun beredar di formasi besar itu.
dan seluruh formasi besar itu benar-benar mulai sedikit buyar. Hanya ini saja kekuatan formasi itu. Hah, ucap dari Dongyan. Ada tawa arogan dari Dongyan, dan dia menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang meremehkan. Aku bisa memecahkan formasi kelas ketiga seperti ini dalam hitungan 3 menit saja. Sekarang kamu tahu kan berapa kuat Lord Dongyan ini? Kamu pasti sangat kagum sekarang kepadaku, ucap dari Dongyan. Formasi ini bisa dihancurkan, ucap dari Wuzan yang terlihat kaget melihat kemampuan Dongyan ini. Mulutnya lalu terbuka lebar dan dia melihat formasi yang hebat ini mulai runtuh. Apakah ada cara untuk menghapuskan keberadaan kita melalui formasi ini? Tanya dari Xiaoyan lagi kepada Dongyan. Tentu saja bisa, tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu sangat mengagumi Lord Dongyan ini, ucap dari Dongyan kembali. Dia selalu saja mempunyai keinginan agar membuat Xiaoyan ini sepenuhnya mengaguminya ya. Tetapi Xiaoyan lagi-lagi menusuk mata Dongyan yang besar dengan kedua jarinya. Dan dia pun segera menutup matanya yang besar karena kesakitan. Cepat katakan, jika kamu tidak setuju maka aku akan menyerangmu lagi. Memangnya kamu bisa untuk melakukan itu kepadaku? Hah, pasti aku akan membuatmu menderita sekarang. Aduh, ucap dari Dongyan. Sebelum Dongyan menyelesaikan ucapannya, jari-jari Xiaoyan pun sudah menyerang lagi. Baiklah, aku sudah selesai menghapusnya. Jejakmu dalam formasi itu sudah aku hapus. Sialan, kamu sangatlah menyebalkan ya, ucap dari Dongyan. Dia benar-benar bisa melakukannya. Aku sangat mengaguminya, gumam dari Wuzan ketika melihat situasi itu. Haha, lihatlah, dia saja sampai mengagumiku. Benar kan? Aku memang tidak terkalahkan, ucap dari Dongyan. Aku pasti akan mengajakmu makan dan minum setelah kita sudah tiba bersantai nanti, ucap dari Wuzan kepada Dongyan. Xiaoyan saat ini sudah tidak memperhatikan Dongyan lagi. Setelah dia berhasil melakukan semuanya, dia pun segera menepuk punggung Bing Yutu dan menyapu ke arah langit lagi. Sekarang, Xiaoyan telah mengetahui mengapa orang-orang dari Istana Dewa Berburu selalu dapat menemukan jejak Xiaoyan ini. Namun, bahaya yang tersembunyi ini telah dipecahkan untuk sementara waktu kali ini. Apakah kamu tahu kekuatan orang terkuat dari Istana Dewa Berburu? Tanya dari Xiaoyan lagi kepada Wuzan. Ada satu orang dari Istana Dewa Berburu yang paling kuat. Kabarnya dia telah mencapai langkah kelima Kaisar Immortal. Dia adalah petarung yang kuat dan aku saja sampai mengaguminya. Tapi aku hanya tahu sejauh ini saja, jawab dari Wuzan dengan sangat sungguh-sungguh. Apakah orang ini adalah penguasa Istana Dewa Berburu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Wuzan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata itu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aneh untuk mengatakan ini sebenarnya. Kabarnya kekuatan dari penguasa Istana Dewa Berburu itu tidak begitu kuat, ucap dari Wuzan. Artinya petarung terkuat dari alam Suanyin ini baru saja mencapai langkah ketiga dari Kaisar Immortal? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tidak, dulu kala ada perang besar yang terjadi. Perang yang begitu mengejutkan dunia Suanyin ini. Apakah Anda mengenal Permaisuri? Dia pernah menjadi orang terkuat di dunia alam Suanyin ini. Kabarnya dia telah menembus langkah ke-9 dari Kaisar Immortality. Dan bahkan dia mulai bergerak menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun sayangnya ada beberapa perubahan yang aku tidak tahu dengan rinci. Dan sejak menghilangnya Permaisuri, dunia alam Suanyin ini sepertinya telah dikutuk. Karena tidak ada lagi orang sekuat Permaisuri yang muncul di masa sekarang. Kabarnya ada seseorang yang telah mengambil roh dunia alam Suanyin ini. Sehingga kekuatan immortality dari dunia ini menjadi terbatas dan hanya sedikit. Aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa bahwa seseorang yang besar akan terjadi di alam Suanyin ini tidak lama lagi, ucap dari Wuzan.
Shen hanya bisa terdiam saja ketika dia mengatakan itu. Dan kemungkinan besarnya terkait dengan Wuzan. Jadi tebakanku ini benar bahwa petarung terkuat dari alam Suanyin ini hanya berada di langkah kelima dari Kaisar Immortality saja, tak hanya dari Shen lagi. Sejauh yang aku tahu memang seperti itu. Tetapi kabarnya ada banyak monster tua yang kuat yang masih bersembunyi di beberapa tempat di dunia ini. Namun kekuatan persisnya masih tidak diketahui. Rumornya ini membuat Istana Dewa Berburu masih tidak berani untuk membuat atau berbuat seenaknya di alam Suanyin ini. Karena mungkin saja masih ada yang lebih kuat dari mereka di dunia Suanyin ini, ucap dari Wuzan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan assalamualaikum, sampai jumpa, dadah.